Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Handayani Saputra, NIM 210602111130 dari kelas B Biologi 2021. Baiklah, kali ini pada kesempatan ini saya ingin memaparkan sedikit tentang penjelasan perkembangan Islam atau sejarah perkembangan Islam yang berada di Indochina. Gitu. Baik, yang pertama itu Islam yang berada di Indochina. Jadi sebenarnya Nandung Indochina adalah sebutan digunakan untuk mengidentifikasi wilayah di Asia Tenggara yang berada di sebelah timur India dan selatan Cina. Wilayah ini meliputi Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Jadi bisa kita ketahui bahwa Indochina ini merupakan sebuah wilayah yang dimana di sana itu dia itu berada di sebelah timur India dan sebelah selatannya Cina. Yang dimana di Indochina ini merupakan ada beberapa negara yang di dalamnya. Yang pertama yaitu apa? Yaitu Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Jadi di Indochina ini ada 4 negara ya di sana itu. Jadi sejarah masuknya Islam ke wilayah ini terkait erat dengan komunitas kerajaan Cham. Betul. Jadi pertama kali Islam masuk di Indochina ini melalui kerajaan Cham, yang dimana kerajaan ini merupakan mayoritas pemeluk Islam pada masa saat itu. Jadi kerajaan Cham ini merupakan sebuah kerajaan besar yang berada di wilayah Asia Tenggara. Yang sekarang kerajaan Cham ini yang berada di wilayah Vietnam. Jadi kerajaan Cham ini sekarang berada di wilayah Vietnam. Yang dimana di sana di kerajaan Cham itu Islam menjadi agama yang resmi kerajaan. Jadi Islam itu merupakan kerajaan yang resmi atau diakui oleh semua atau seluruh masyarakat yang ada di sana. Akan tapi apa, meskipun menjadi agama resmi, kerajaan ini tidak bisa berkembang karena ada 2 faktor yang tidak bisa yang menyebabkan tidak bisanya berkembang Islam pada kerajaan Cham itu. Yang pertama apa? Tidak meratanya wilayah penyebaran Islam. Jadi di kerajaan Cham itu memang mayoritas di sana itu kerajaan Islam. Itu agama resminya agama Islam. Akan tapi di wilayah-wilayah tetangga atau wilayah-wilayah terdekat itu tidak bisa menyebarkan Islam secara luas karena ada beberapa faktor di sana. Entah itu masih melekatnya budaya Hindu-Buddha, itu. Dan itu dengan faktor-faktor yang lain juga. Yang kedua, ada gelombang militer dan budaya Cina yang menghambat Islam. Nah, itu. Jadi seperti kata yang tadi itu, jadi salah satu yang menghambat penyebaran Islam dengan bebas atau leluasa itu dengan masihnya budaya-budaya terdahulu yang masih dipegang atau masih dijalani oleh masyarakat-masyarakat di kerajaan Cham tersebut gitu. Jadi itulah yang menghambat penyebaran Islam itu secara murni atau secara lurus gitu, secara mulus, sehingga penyebaran Islam itu tidak tidak semudah yang berada di negara kita atau negara Indonesia ini ya pastinya gitu. Itu sejarah singkat di Islam di Indochina ya. Baiklah, kita kelas selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi tadi kan di penjelasan Indochina tadi itu ada beberapa negara yang termasuk di dalam negara Indochina gitu. Nah, kita sekarang di Myanmar gitu. Di Myanmar. Jadi ini negara pertama, yaitu di negara di Myanmar. Gimana sih perkembangan Islam di Myanmar itu? Nah, sebelum itu kita tahu dulu. Islam sampai di Myanmar itu dulu banget sebelum tahun 1972 Masehi. Gitu. Jadi Myanmar pada saat itu belum disebut Myanmar, akan tapi dia itu disebut Burma, atau bisa masyarakatnya itu menyebut Burma gitu. Melalui beberapa jalan perang. Jadi Islam masuk di Myanmar itu melalui beberapa cara. Yang pertama itu yang paling banyak atau yang paling awal itu melalui para pedagang Arab. Jadi para pedagang Arab mulai berdatangan di Burma itu pada saat itu membawa agama Islam pada saat itu. Nah, dan para pedagang-pedagang Arab yang datang ke Myanmar atau Burma itu
menetap atau berdiam diri di sepanjang garis pantai Myanmar. Itu terjadi pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi pada saat itu. Nah, para pedagang Arab ini yang beragama Islam ini mendarat di sungai Irrawaddy. Mereka itu mendarat di di sungai namanya Sungai Irrawaddy di Burma. Kemudian tahun-tahun berikutnya para pedagang India dan Melayu efektif menyebarkan Islam ke Danang. Selain para pedagang Arab yang berdatangan atau imigrasi ke negara Myanmar ini, di tahun berikutnya itu beberapa pedagang dari India dan Melayu juga ikut imigrasi ke sana, dan mereka juga membawa agama Islam, dan mereka itu menyebarkan agama Islam di wilayah Burma ini, sehingga bisa disebut pada saat itu Islam itu berkembang sangat pesat pada saat imigrasinya para pedagang Arab, India, dan Melayu ini. Sehingga berita ini pun tersebar luas. Ke Cina, Eropa, maupun Persia pada saat itu. Apa sih yang dikerjakan di sana? Jadi mayoritas Islam di Myanmar atau Burma ini, mereka itu terbagi menjadi beberapa yang mereka kerjakan di sana, atau bekerja sebagai beberapa tempat. Yang pertama itu mayoritas Islam di sana itu bekerja sebagai penjelajah. Jadi dari sekian banyaknya masyarakat Islam yang ada di Burma atau Myanmar itu, mereka itu bekerja sebagai penjelajah di sana. Entah meneliti hal-hal yang berbau kuno gitu. Sampai-sampai mereka meneliti budaya-budaya terdahulu sebelum masuknya Islam ke Myanmar itu yang mereka teliti dan jelajahi. Yang kedua ada pelaut. Jadi juga ada pelaut. Karena kenapa? Mereka itu mendapatkan penghasilan atau kehidupan sehari-hari untuk menghidupi keluarganya itu melewati bertani atau menangkap ikan di laut. Dan juga ada yang menjadi tentara, dan juga ada yang menjadi pengamat politik. Nah, populasi Islam di Myanmar itu sempat meningkat pada masa penjajahan Britania Raya dikarenakan banyaknya Muslim India yang bermigrasi ke Myanmar memasuki abad ke-10. Populasi umat Muslim semakin menurun karena ditandatanganinya perjanjian India-Myanmar pada tahun 1994. Gitu. Jadi populasi Islam di Myanmar atau Burma itu sempat naik, akan tapi tidak lama. Tidak lama. Faktor yang menyebabkan populasi Islam di sana itu naik gara-gara banyaknya Muslim India yang bermigrasi ke Myanmar. Jadi bukan hanya para pedagang Arab saja gitu yang membawa Islam ke Myanmar atau Burma ini, akan tapi banyaknya imigrasi atau orang-orang India yang berdatangan atau imigrasi ke Burma ini. Mereka membawa agama Islam dan budaya-budaya Islam lainnya, sehingga mereka itu menyebarkan di sana dengan leluasa, dengan bebas, sehingga populasi umat Islam di Burma atau Myanmar itu meningkat dengan pesat. Akan tapi hal itu tidak berjalan lama. Karena kenapa? Pada abad ke-20, populasi umat Muslim semakin menurun karena ada penandatanganan perjanjian antara India dan Myanmar pada tahun 1994. Pada tahun 1994 ini, Muslim Myanmar itu menjadi minoritas di tengah masyarakat Buddha. Banyak yang mengalami penindasan, pasukan militer, banyak yang merusak masjid-masjid, dan merobek-robek. Nah, setelah terjadi penandatanganan India Myanmar ini, banyak di antara Muslim di Burma itu mengalami beberapa masalah. Yang pertama itu mereka itu ditindas. Yang kedua itu pasukan militer banyak yang merusak masjid-masjid dan merobek-robek. Jadi masyarakat Hindu Buddha pada saat itu mengandalkan militernya untuk merusak segala aset atau mungkin bangunan fasilitas yang dimiliki oleh orang Islam. Contohnya seperti mereka itu tidak senang dengan adanya Islam, jadinya mereka itu merobek kitab suci orang Islam atau merobek-robek Al-Quran pada situ, merusak-rusak masjid, mengganggu peribadatan pada saat itu gitu. Dan juga pemerintah Myanmar pada saat itu ikut terpengaruh oleh penentangan itu. Jadi terjadi banyaknya birokrasi pada saat itu. Terjadi banyaknya birokrasi dan pembatasan populasi Islam.
Jadinya Islam di Myanmar itu mulai menurun pada saat terjadinya penandatanganan antara India dan Myanmar. India Myanmar. Jadinya semua dibatasi, entah itu dalam ibadatan, entah itu dalam kegiatan-kegiatan hari besar Islam, itu semua dibatasi dan semua diawasi oleh Hindu Buddha pada saat itu. Itu. Baik, selanjutnya itu ada negara selanjutnya yaitu yang berada di Indochina, yaitu negara Kamboja. Jadi Islam, Kamboja, orang Islam itu bisa dikenali dengan orang-orang Khmer. Jadi kalau pergi ke Kamboja, biasanya orang di sana itu, masyarakat awam di sana itu tidak menyebutkan orang Islam, akan tapi apa? Yaitu menyebutnya orang Khmer. Bisa dikenal dengan orang Khmer. Gitu. Orang-orang awam biasa memanggil mereka itu orang Cham, via, atau bisa kita kenal dengan bahasa Indonesia itu atau Cham Jawa gitu ya, orang-orang Jawa. Orang Cham pada awalnya menerima pengaruh dari India melalui agama Hindu-Buddha. Pada awalnya itu di Kamboja ini memang mayoritas atau agama resminya terdahulu itu ya memang Hindu-Buddha gitu. Akan tapi apa? Setakat demi setakat kita tahu bahwa kedatangan Islam di Kamboja dibawa oleh pengembara Arab. Jadi Islam dibawa ke Kamboja itu sama dengan Vietnam, sama dengan Myanmar gitu, melalui pedagang Arab gitu. Dari penggemar Arab, dipercaya bahwa Islam datang pada abad ke-9. Jadi para pedagang-pedagang Arab ini datang ke Kamboja pada saat itu pada abad ke-9 Masehi. Jadi di negara Kamboja juga perkembangan Islam itu lebih cepat daripada negara sebelumnya ya, negara Myanmar. Gitu. Jadi penyebaran Islam di Kamboja itu lebih cepat perkembangannya. Yang setelah peristiwa Immu Negara Champa atau Vijaya itu jatuh ke tangan Vietnam pada saat itu. Jadinya Islam berkembang pesat pada saat Ibu Negara Champa itu jatuh atau gugur. Itu kalau nggak salah pada tahun 1471 ya terjadinya turunnya itu. Selepas itu budaya Hindu-Buddha telah digantikan oleh budaya Islam. Nah, jadi itu seiring perkembangannya kemajuan Islam pada saat itu, jadi budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang berkaitan tentang Hindu-Buddha itu dihapuskan. Entah itu dalam bentuk tersurat maupun tersirat gitu, digantikan dengan apa? Dengan budaya-budaya Islam. Jadi mereka itu mulai menanamkan norma-norma, aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan Islam pada saat itu. Sehingga pada saat itu Islam itu berkembang sangat maju sekali. Pada saat jatuhnya Ibu Negara Champa itu. Dan juga hampir budaya Hindu-Buddha itu habis jadi sekali atau berkurang drastis. Dan juga di kerajaan Kamboja ini bisa kita sebut dengan dengan mayoritas Islam terbanyak, atau bisa disebut dengan rumah bagi orang-orang Islam yang secara umum dipandang terintegrasi dengan baik oleh pemerintah Kamboja. Dan terlebih lagi oleh Suku Cham sendiri ya gitu. Akan tapi kehidupan di Kamboja ini memang tidak sepenuhnya enak gitu. Masyarakat Kamboja atau masyarakat yang menganut Islam itu banyak yang hidup di bawah ekonomi yang rendah. Serta pada saat itu juga terbatasnya fasilitas-fasilitas khususnya pendidikan pada saat itu. Dan juga tingkat buta huruf yang tinggi dan indikator kesehatan yang buruk. Gitu. Jadi selain kemajuan Islam yang sangat pesat di sana, akan tapi ada juga yang menyebabkan keturunan gitu. Ada juga yang minoritas pada saat itu, yaitu yang tadi itu terbatasnya fasilitas-fasilitas seperti pendidikan, gitu, ekonomi yang rendah. Gitu. Akan tapi mereka selalu berjuang untuk bisa menghidupi keluarganya masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja. Meskipun ya memang mereka meskipun mereka itu buta huruf, akan tapi mereka juga bisa jadi nelayan gitu, menangkap ikan sehingga bisa menghidupi keluarganya. Baik, negara selanjutnya yaitu Laos.
Islam telah lama berasosiasi dengan Laos pada tahun 1960-1970. Jadi pada saat itu Islam itu telah lama ya, Islam itu lama banget di Laos pada tahun 1960-1970. Jadi pada saat itu ketika ada pemerintahan kehadiran kaum muslimin di wilayah Laos menyebabkan munculnya sistem-sistem komunisme terutama Hao Cina, banyak imigrasi ke daerah-daerah luar negeri. Jadi pada saat pertama kedatangannya Islam ke Laos ini menyebabkan berita yang wow kepada orang-orang komunis atau orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan sama sekali gitu. Sehingga kedatangan Islam di Laos ini banyak menyebabkan orang-orang komunis itu berpindah atau berimigrasi ke daerah luar negeri gitu. Sebenarnya Muslim Laos berasal dari latar belakang etnis yang beragam, yaitu jadi Islam di Laos ini ada beberapa jalur atau beberapa orang Islam yang pergi ke Laos bersatu di sana. Yang pertama itu Chin Hao atau Muslim Tionghoa. Jadi sebagian orang Islam di Laos itu berasal dari orang Muslim Tionghoa pada saat itu. Yang kedua ada Muslim Asia Selatan, dan yang ketiga itu ada Muslim Chams. Jadi di antara ketiga ini mereka itu berimigrasi ke Laos atau pergi ke Laos, dan mereka itu menanamkan norma-norma Islam atau peraturan-peraturan Islam. Mereka menyebarkan Islam di Laos sehingga terciptalah masyarakat Muslim yang sangat tinggi gitu, atau yang sangat maju pada saat itu. Di Laos juga minoritas Muslim mencapai 1-2% dari total populasi yang sebagian besar terdiri atas etnis Rohingya atau Muslim Bengali. Gitu. Jadi yang terdapat tadi tiga itu bisalah sampai 1-2% gitu. Yang sebagiannya itu masyarakat aslinya Islam di sana itu berasal dari Muslim Bengali. Keadaan Muslim di Laos tidak terbantu oleh status sosial ekonomi, mereka juga relatif rendah dibandingkan dengan orang Laos. Jadi sama ya kayak tadi itu Muslim di Laos itu memang tidak terbantunya oleh faktor ekonomi gitu. Jadinya mereka itu mempunyai ekonomi yang rendah gitu. Beda statusnya dengan orang Islam Laos yang asli gitu. Jadi yang Muslim Laos yang berimigrasi itu memang memiliki ekonomi yang rendah gitu dibandingkan dengan Muslim Laos yang aslinya, yang berdomisili asli dari Laos, nah itu masyarakat Laos aslinya itu. Baik, selanjutnya, nah ini dia negara keempat, yaitu negara Vietnam. Negara Vietnam merupakan salah satu terbagi gitu termasuk dalam negara Indochina pada saat itu. Vietnam adalah negara yang dibatasi oleh Samudra Pasifik, Cina, Laos, dan Kamboja. Secara resmi, negara Vietnam adalah negara ateis, seperti yang diklarasikan oleh pemerintah komunis Vietnam. Nah, gitu. Jadi, bisa dikatakan bahwa di Vietnam itu merupakan negara ateis, atau mungkin atau bisa dikenal kita negara yang tidak memiliki kepercayaan sama sekali terhadap ketuhanan, atau mungkin apa gitu ya, komunis. Gitu. Akan tapi ada sebagian orang-orang di sana itu percaya gitu atau memeluk agama Islam sepenuhnya gitu. Seperti orang Anggian Cham pada saat itu. Mereka itu memeluk agama Islam. Akan tapi tidak sebanyak itu ya. Hanya beberapa orang yang di Anggian itu memeluk agama Islam. Selebihnya itu ya mereka mengikuti aturan pemerintah pada saat itu. Yang dimana orang-orang Anggiang ini orang Islam yang mengikuti mazhab Syafi'i, seperti Islam di negara-negara tetangga gitu, seperti negara kita, Malaysia, Thailand, Filipina. Mereka sama seperti kita, banyak yang memiliki atau mengikuti mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah gitu pada saat itu. Setelah Vietnam memasuki era baru dan politik terbuka, umat Islam juga merasakan perubahan politik tersebut. Jadi pada saat itu terjadilah terjadilah era baru atau politik terbuka pada saat itu. Tidak hanya orang-orang ateis saja yang merasakan pengaruh dari politik terbuka itu atau era baru itu. Akan tapi orang-orang Islam juga banyak merasakan pengaruh-pengaruh atau banyak merasakan manfaat-manfaat dari era baru atau politik terbuka itu tersebut. Tidak hanya orang ateis saja yang merasakan, tapi orang Islam juga merasakan pengaruh-pengaruh tersebut. Akan tapi secara politik pemerintah Vietnam tidak mengizinkan Islam. Nah, akan tapi ada minoritasnya atau mungkin ada minoritasnya, yaitu walaupun orang Islam di sana itu bisa merasakan pengaruh dari era baru itu, akan tapi
tetap pemerintah Vietnam itu tidak mengizinkan Islam itu berkembang secara leluasa, tidak mengizinkan Vietnam itu berkembang secara merosot gitu, tidak mengizinkan perkembangan Islam pada di negara Vietnam itu gitu. Jadi pada saat itu juga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan khususnya pada tentara militer mereka gitu. Pemerintah itu melakukan kebijakan untuk menyuruh para tentara-tentara, polisi-polisi atau bagian militer pada saat itu untuk mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam. Kegiatan dari bidang apa? Yang pertama, umat Islam itu mengawasi kegiatan pada sholat berjamaah. Yang kedua, sholat Jumat. Dan yang ketiga, dalam melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan yang lain gitu, seperti hari-hari bersama Islam. Mereka selalu diawasi oleh tentara-tentara ATS atau tentara Vietnam pada saat itu. Dengan cara apa? Ketika mereka melakukan peribadatan, mereka difoto lah, diambil gambar lah, kemudian dilaporkan ke pemerintah Vietnam pada saat itu. Itulah yang menjadi kendala bahwasanya perkembangan Islam di Vietnam itu tidak berjalan secara lancar atau secara mulus gitu. Mereka menyebarkan Islam secara diam-diam pada saat itu. Sehingga Islam itu bisa menyebar. Mereka secara diam, akan tapi tidak berani secara terang-terangan. Karena kenapa? Banyak pemerintah Vietnam selalu mengawasi mereka gitu. Baik, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.